Kembali lagi bersama saya Aryu Remaja dan narasumber inspiratif kita Ibu Poni Sitanggang. Ibu Poni, kita kan tahu kondisi negara kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Apa dampak yang Ibu rasakan? Bagi kami yang UKM khususnya sangat terasa sekali. Kenapa? Kita tahu kan COVID-19 ini gampang menularkan. Dan perintah dari pusat juga pemerintah menyarankan supaya tidak pergi jauh-jauh dan ambil jarak. Berarti kita tidak bisa kerja dong. Ya, kebetulan karyawan kita kalau di pabrik di kilang tenun itu kan tenaga kerjanya bukan hanya di daerah sini doang, dari luar juga. Jadi kami hanya tahu kalau di Depok itu mulai ada. Setelah 7 hari berkembang, langsung kami ambil kesimpulan bahwa kami harus berangkatkan karyawan pulang ke rumah. Contohnya ada karyawan kita di Bandung. Nah, kami harus berangkatkan kembali. Sampai sekarang belum kembali. Belum, karena kan belum bisa kerja seperti biasa. Karena kita harus ketemu mereka dari luar, kan? Lalu produksi Ibu gimana? Produksi kalau untuk yang di kilang kita stop, kita tutup dulu. Tapi kalau yang di sini stok yang lama tetap kita inovasi karena udah ada stok dulu. Bagian yang menjahit, yang membordir kerja. Sebagian bisa kerja, sebagian yang ditenun belum bisa kerja. Begitu. Lalu Ibu Ibu produksi juga tidak bisa selama pandemi COVID-19 ini. Terus penjualan tentu saja apalagi menurun drastis. Nah, itu mungkin apa inovasi Ibu agar produk-produk Ibu ini tetap bisa Ibu jual? Kebetulan kalau selama berapa bulan itu ada 4 bulan lebih itu kita di rumah, kita tidak ada berbuat inovasi, kita hanya berkumpul bersama keluarga. Siap. Dan kita hanya bisa membuat masker market solo gini ya kan, sesuai dengan pesanan. Terus setelah diadakan pesta dibolehkan kerja, baru kita mulai, ini baru sebulan kalau nggak saya, lebih kurangnya sebulan, kita mulai kerja, itu pun khusus di bagian menjahit ya. Di menjahit boleh. Selain membuat masker seperti ini, apa yang Ibu lakukan untuk tetap bertahan? Kalau sekarang kita udah mulai bisa buat baju, udah mulai karena udah mulai pesta kan, udah mulai ada yang butuh baju jas, udah ada yang pesan gitu loh. Ini kan di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak pemerintah pusat maupun daerah mungkin kan banyak menggelontorkan bantuan. Ibu pernah menerima bantuan kah? Ataukah memang Ibu tidak memang sengaja tidak mengajukan karena Ibu masih bisa bertahan ini? Seperti apa Ibu? Kalau bantuan memang UKM mebanyak ya menerima bantuan, apalagi UKM kecil yang warung-warung gitu ya kan. Saya salut dengan Pak Jokowi karena dia punya trik-trik untuk peduli sama rakyat kecil-kecilnya. Kita tahu kan kalau seperti tukang bakso sejak Covid kan mereka berhenti karena nggak ada bisa jualan ya kan. Berarti berhenti mungkin modal mereka dimakan, nggak bisa usaha lagi. Ternyata ada trik Jokowi untuk membagi ke pedagang kecil. Jadi saya sangat salut, luar biasa sama presiden kita. Walaupun saya tidak dapat bantuan, tapi setelah saya buka usaha ini, saya merasa kali kurang dan tidak bisa memulai usaha baru. Saya coba minta tolong sama dinas koperasi kita. Mereka memberi saya untuk bantuan bergulir, biar nanti bisa mulai usaha baru, gitu kan. Itu bantuan, tapi kan kita harus cicil juga. Jadi kita harus kerja, kita butuh situasi normal juga, biar kita nanti bisa aktif kembali karyawannya kerja gitu. Ibu tahu nggak kalau presiden di tahun ini sedang menggelontorkan bantuan namanya bantuan presiden. Mungkin saya minta tanggapan ke Ibu selaku UKM. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kebijakan yang dikeluarkan presiden? Kalau yang bantuan 2.400.000 banyak udah menerima, dan banyak teman-teman saya pedagang-pedagang kecil sudah ngomong ke saya bahwa mereka dapat 2.400.000. Itu tadi saya bilang, itu sangat menolong kali sama mereka. Itu makanya saya bilang peduli sekali presiden kita sama rakyat kecil ya kan. Jadi mereka tidak patah semangat, mereka bisa melanjutkan hidupnya gitu loh. Nah, itu sangat menolong. Dan yang paling bagus sekali saya cara yang muncul baru ini Cipta Kerja Omnibus ya. Nah, itu suatu cara presiden kita mengajarkan rakyatnya untuk berani berusaha, berwirausaha. Berarti nanti rakyat Indonesia pintar-pintar dong kan, bisa mandiri ya. Dia presiden Jokowi juga memberikan
sertifikat. Saya juga punya sertifikat, makanya kemarin Dinas Koperasi kasih saya pinjaman bergulir. Nah, begitu juga di mana-mana Bapak itu kunjungan kerja bagi sertifikat, ya kan? Itu mengajarkan supaya rakyat itu mempergunakan sertifikat untuk buka usaha. Buka usaha agar mereka ada modal. Nah, kalau udah ada modal, otomatis dia kan berani. Berani. Kalau dia di bidang pertanian, ya dibuat ke pertanian. Kalau dia bidang usaha pedagang-pedagang, buka usaha. Berarti rakyatnya pintar berusaha karena Pak Jokowinya juga orang yang pintar dong. Mulai Berarti dari wali keuntungan kota. juga buat para pelaku UKM ini, Bu ya? Ya, Berarti keuntungan juga bagi para luar pelaku biasa. 2 jempol untuk Pak Jokowi. Ya. Ada nggak harapan yang mungkin Ibu sampaikan di sini terkait terhadap pemerintah daerah maupun pusat, terutama dalam situasi yang saat ini tentang pandemi ini? Pasti sekali. Kalau pemerintah daerah itu memperhatikan UKM, Indonesia pasti maju dan sukses. Karena UKM ini sangat mendukung sekali ke peningkatan ekonomi. Betul. Kenapa saya bilang gitu? Saya sudah semangat sekali sebelum COVID. Kita kan nggak tahu COVID ini ya datang seperti ini, badai apa yang datang ke dunia, kita nggak tahu. Sampai kapan berakhirnya kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kan saya sudah merasakan semangat saya selama ini berinovasi, sudah berkobar-kobar berusaha buat ini buat itu, mengangkat produk lokal ini sehingga saya mendapat penghargaan dari gubernur, saya mendapat penghargaan dari Jokowi, mendapat paramakarya ke Istana Negara. Tiba-tiba COVID, kan? Dalam hati saya, loh, ada apa ini Tuhan? Kenapa saya lagi semangatnya saya membesarkan kok ada COVID? Tapi disinilah kita harus masih bisa bersyukur, kita masih lebih baik dari dunia luar. Saya rasa feeling saya lebih baik Indonesia dari dunia luar. Kenapa? Karena kita walaupun ada pandemi, kita masih bisa berpikir untuk bagaimana kita terhindar. Caranya kita selalu dikasih saran sama protokol kesehatan dari pusat, tetap pakai, tetap siapkan masker, ambil jarak, kan gitu. Kan nggak sulit sih, asal mematuhi nggak sulit, pasti nggak kena, nggak menularkan, dan kita bisa bekerja. Contohnya seperti saya kan, saya bekerja ambil jarak. Kalau ada pembeli saya yang nggak pakai masker, ada saya buat masker saya kasih. Kalau dia pakai masker, saya mengucapkan terima kasih, tapi ambil jarak, gitu contohnya. Jadi kita walaupun ada pandemi, nggak gitu mengganggu kalau kita mengikuti protokol kesehatan. Ibu, ini kan salah satu juga aturan dari pemerintah kan, untuk mengurangi kontak fisik seperti itu, berdekatan seperti Ibu bilang tadi. Ibu ada nggak solusi cara Ibu untuk memasarkan produk Ibu yang sebelumnya mungkin Ibu hanya melakukan melalui tatap muka langsung dengan pelanggan? Ada nggak Ibu menjual produk Ibu melalui online? Oh jelas, selama pandemi kita banyakkan online. Kalau ada yang pesan jas contohnya, kan kita jahit kita kirim dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Papua, kan ada satu-satu dari medsos dia ngirimkan ukuran, kita buat jas. Tapi saya selalu mengirim hasil pesanan tadi sebelum di packing, saya kasih hadiah masker, mengingatkan supaya mereka juga tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun mereka jauh dari tempat keramaian, walaupun di mana. Dan saya sesuaikan warnanya seperti ini kan, ini masker, ini dasi, ya kan. Nah, nanti jasnya juga mirip seperti ini. Jadi mereka senang, ada inovasi baru. Keren, mereka senang. Ini Kian Ulos ini selalu aja buat kejutan gitu. Banyak komen seperti itu kan. Di inbox, makasih ya, saya udah punya jas, ada sama-sama dasinya, sama maskernya gitu. Itu tidak kita hitung, tidak kita kasih gratis saja gitu loh. Bu, masukan sedikit buat rekan-rekan para pelaku UKM di tengah pandemi saat ini seperti apa, Bu? Biar rekan-rekan UKM semua tetap semangat dalam berkarya demi ini. Iya. Kalau saat pandemi seperti ini ya, contohnya kalau kita di bagian pedagang kalau pedagang kita baju tidak laku, kita harus buka feeling kita apa yang laku saat pandemi, apa yang bisa menolong ekonomi saya. Toh di rumah pun kita ya kan, sambil jualan di online, kita buat di kebun kita sedikit berbentuk sayuran, kita tidak beli sayur lagi, kita buat tempat lele, kita tidak beli lagi. Itu sama mendukung. Kalau mau pintar buka aja Google, itu ada opung, kita di situ kita tanya tahu opung kan. Kalau mau pintar cara masak buka aja, ada lele goreng kering kan, buat sambelnya naikkan ke medsos, luar biasa enaknya, murah. Murah kenapa? Karena kita buat sendiri, kita pelihara sendiri. Itu trik-trik untuk mengatasi ekonomi kalau di toko kita nggak laku. Ya nggak salah aku rasa, karena dia kan nggak mengganggu sih. Intinya ada pekarangan kita harus melek teknologi, Bu ya? Iya. Maksudnya teknologi mana? Teknologi untuk bisa kita menjual produk-produk kita melalui internet atau online seperti itu. Ya, online itu pun kan kita ada grup. Nah, ada grup kan?
Contohnya kan kalau di grup ini WA ini kan, kita ada hasil kita buka kolam. Nah, kita naikkan, ini hasil kolamku sendiri. Kami antar ke tempat. Nah, nanti kami kasih bonusnya. Itu kan dapat pendapatan. Yang penting kita mau kerja keras, mau berusaha, mau membuka diri untuk bekerja apa saja yang dapat menghasilkan. Jangan diam aja disuruh berhenti di rumah, diam aja nggak akan datang kan. Ini harus kerja dong. Pak Jokowi aja kerja kemana-mana, ya kita kerja gitu. Baik, Ibu Foni sangat menginspirasi. Berarti Ibu selaku pelaku UKM siap bangkit di tengah pandemi. Siap, kita harus tetap berusaha. Pelan-pelan kita ikutin, pasti badai berlalu. Yep. Tidak ada yang takut. Yang penting mau berusaha dan berdoa. Bekerjalah dengan Tuhan. Tidak ada yang sulit. Pasti dikasih jalan, itu aja. Dan harus jujur. Kalau kita memulai usaha jujur, ya kan, tidak ada yang sulit. Yep. Pasti dikasih. Itu istilahkan bekerja dan berdoa, ya. Dan juga ajakan terhadap masyarakat untuk mencintai produk lokal, Bu ya. Ya, itu yang utama. Ya, betul. Ya. Itu yang utama. Memang kita itu komitmen kita mengangkat produk lokal buatan Indonesia yang spesial, yang handal, yang bisa dipakai semua. Oke, Bu. Terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Sangat menginspirasi dan semoga UKM kita bangkit di tengah pandemi ini. Maju dan jaya, sukses tetap, walau ada pandemi tetap semangat. Siap. Pemirsa, itu dia perbincangan kami dengan Ibu Foni selaku pengrajin ulos yang tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar terus berusaha dan berupaya meski dalam situasi sesulit apapun. Jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematang Siantar. Tapi jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Voice of Sumut segera kembali untuk Anda.